Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Materi Kesmas. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai konsep dasar Promkes yang pernah ada di part 2, di episode 2 di video Materi Kesmas yang kedua. Nah, kali ini kita akan upgrade karena memang banyak komentar yang memang suaranya kurang jelas. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video ini kita akan mengupload materi yang kemarin itu dengan regulasi terbaru dan tentunya dan mudah dipahami oleh teman-teman. Sebelum kita mulai, mari kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dikutip dari Permenkes yang terbaru bahwa pemberdayaan masyarakat ini merupakan proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan individu, keluarga, serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat. Yang harus digarisbawahi daripada pemberdayaan masyarakat ini adalah peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan individu tentunya di masyarakat. Sehingga dengan adanya proses pemberdayaan masyarakat sendiri ini tentunya bisa memandirikan masyarakat untuk turut serta sadar tentang pengetahuan dan ujung-ujungnya adalah perubahan perilaku hidup bersih dan sehat kalau untuk di kesehatan. Baik, untuk promosi kesehatan tersendiri ada strategi yang harus dilakukan. Adapun strateginya ini berpatokan kepada Permenkes nomor 8 tahun 2019 yang mana ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi. Yang kedua adalah peningkatan kesadaran masyarakat melalui pergerakan masyarakat. Yang ketiga, pengembangan dan pengorganisasian masyarakat, penguatan, peningkatan advokasi kepada pemangku kepentingan, peningkatan kemitraan dan partisipasi lintas sektor. Yang selanjutnya adalah peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya berbasis kearifan lokal. Yang selanjutnya yaitu pengintegrasi program kegiatan atau kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan dan tentunya ini berdasarkan kesepakatan daripada masyarakat itu sendiri. Dan menurut Ottawa Charter ada 3 strategi promosi kesehatan. Ini memang sudah banyak digunakan ya tentunya strategi ini ya. Yang pertama itu advokat atau advokasi para pengambil keputusan dan penentu kebijakan serta pihak-pihak lain yang berkepentingan atau stakeholder. Contohnya nih, strategi untuk pelaksanaan promosi kesehatan di salah satu desa, misalkan kita wajib melakukan advokasi kepada kepala desa, kepada kecamatan, sebagai para pemangku kebijakan setempat untuk mendukung segala bentuk kegiatan yang tentunya akan berdampak baik di masyarakat. Yang kedua adalah sebagai mediator atau penjembatan. Melakukan bina suasana atau mendorong lingkungan yang kondusif bagi terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Menjalin kemitraan dengan berbagai program dan lintas sektor terkait tentunya dalam bidang kesehatan. Jadi intinya daripada bina suasana ini adalah menciptakan lingkungan yang kondusif. Nah, supaya segala bentuk strategi, segala bentuk pendekatan itu bisa masuk dengan lingkungan yang kondusif. Yang kedua adalah enabler atau memampukan, memberdayakan individu, keluarga, dan kelompok-kelompok dalam masyarakat
baik melalui pendekatan individu dan keluarga maupun melalui pengorganisasian dan penggerakan di masyarakat. Nah, sasaran daripada promosi kesehatan sebagaimana kita ketahui dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu sasaran primer, sasaran sekunder, dan sasaran tersier. Kalau sasaran primer merupakan sasaran yang diharapkan untuk merubah perilakunya dan memperoleh manfaat langsung dari perubahan perilaku tersebut langsung. Sehingga sasaran utamanya misalkan di sini adalah kepala keluarga. Yang kedua, sasaran sekunder. Kalau sasaran sekunder ini merupakan menjadi pelaksana dengan melakukan upaya perubahan perilaku yang mempunyai dampak. Ini ya, membangun opini, misalkan di sini ada dukungan tokoh masyarakat, tokoh adat. Nah, berarti peran mereka itu adalah sebagai sasaran sekunder. Yang selanjutnya ini adalah sasaran tersier atau pendukung, di mana sasaran ini merupakan kebijakan publik atau dukungan sumber daya dan sarana. Misalkan pembuat kebijakan mulai dari pusat sampai daerah pendukung sumber daya. Misalkan kalau di daerah di wilayah sekolah itu yang punya yayasan, kepala sekolah itu dijadikan sebagai sasaran pendukung atau sasaran tersier. Selanjutnya lingkup kegiatan promosi kesehatan ini dalam bentuk satu, pengembangan kebijakan publik yang berwawasan kesehatan, dua, menciptakan lingkungan yang kondusif, penguatan gerakan masyarakat, pengembangan kemampuan individu, penataan kembali arah pelayanan kesehatan. Nah, selain daripada ruang lingkup Promkes sendiri, bisa dilihat dari berbagai aspek. Berdasarkan aspek kesehatan, promosi kesehatan ini bisa dilakukan pencegahan kesehatan, peningkatan kesehatan, pengobatan, pemulihan kesehatan. Lalu kalau untuk berdasarkan tatanan pelaksanaan atau setting, misalkan kita tahu Promkes ini terbagi menjadi ke dalam beberapa tatanan, yaitu tatanan rumah tangga, tatanan institusi pendidikan, tempat-tempat umum, tempat kerja, tatanan institusi pelayanan kesehatan, misalkan puskesmas, rumah sakit. Kalau yang ketiga, berdasarkan tingkat layanannya, dibagi ke dalam beberapa, yaitu Promkes puskesmas, Promkes rumah sakit, Promkes pembantu, puskesmas pembantu, Promkes institusi pelayanan kesehatan lainnya. Bisa di klinik juga ya. Baik, ini untuk pedoman pelaksanaan promosi kesehatan di puskesmas. Kegiatan promosi kesehatan yang dilakukan di dalam gedung puskesmas adalah yang pertama pada tahap pendaftaran, misalkan penyebaran informasi melalui media, bisa disebutkan ada leaflet ataupun penjelasan terkait dengan pelayanan alur. Yang kedua di poliklinik atau di ruangan pemeriksaan. Dilakukan melalui penyuluhan individual dari petugas yang mendukung melalui media yang bantu, misalkan leaflet, ya, lembar balik, metode anatomi, disesuaikan dengan keluhan pasien misalkan. Yang ketiga di ruang rawat inap, ya betul berupa penyuluhan kelompok, penyuluhan berupa audio, pemasangan media gitu ya. Karena kan di ruang rawat inap juga memang pasiennya standby di situ, jadi sepertinya untuk audio, pemasangan di media dinding, dan penyuluhan di ruang tunggu juga menjadi salah satu pendekatan yang strategis. Yang keempat, di kamar obat, laboratorium bisa melakukan penyuluhan langsung secara singkat misalnya media. Di klinik khusus konseling ya terutama di situ juga bisa topik yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Misalkan kalau pasiennya tersebut adalah penderita penyakit berbasis lingkungan, bisa kita melakukan penyuluhan mengenai edukasi kesehatan lingkungan. Di halaman misalkan di parkir bisa itu dipasang spanduk, leaflet, dan lain-lain yang menjadi sarana yang bisa dilihat oleh masyarakat secara langsung.
Yang selanjutnya, kegiatan promosi kesehatan yang dilakukan di luar gedung. Ada melalui kunjungan rumah yang rawan beresiko, misalkan resiko TB, atau misalkan rumah tersebut memang penderita yang beresiko TB. Diedukasi, dilakukan kunjungan rumah untuk melakukan pencegahan terkait TB paru misalkan. Yang kedua, pemberdayaan yang berjenjang sesuai dengan ketatanan yang dikembangkan atau melalui tatanan pemerintahan. Ya, berarti yang selanjutnya adalah pengorganisasian masyarakat yang mendorong pembelajaran masyarakat dalam pemecahan masalah dan meningkatkan kesehatan dan mendorong kelembagaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yaitu KBM. Jadi memberdayakan organisasi di masyarakat itu sendiri dan mendorong mereka ada kelembagaan yang dibentuk itu KBM. Baik semuanya, ini referensinya terdapat secara langsung bisa dibaca di Permenkes nomor 8 tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat, dan dari tadi ada beberapa tentang Ottawa Charter ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.